Tibalah saatnya Riuna menjalani persalinan. Keanehan itu sungguh terjadi. Hal-hal di luar nalar dan tak semua mata bisa menyaksikan dengan jelas. Sekelas Kim yang begitu ingin melihat makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar sana saja tetap tidak bisa. An-eng hutan terus menggonggong menyertai angin yang terus berputar-putar dalam kekuatan hebat mengelilingi kediaman Pak Helios yang ada di sebelah pondok pesantren. Di halaman depan sudah diselenggarakan pengajian dalam skala besar, tapi di dalam kamar Kim, keadaannya benar-benar mencekam. Nyaris semua benda yang ada di dalam kamar Kim selaku kamar yang Riuna tempati, terguncang-guncang tak ubahnya terkena gempa dahsyat. Pintu lemari yang sudah dikunci sampai terbuka. Begitu juga dengan laci yang kompak keluar padahal sama sekali tidak ditarik. Beberapa berkas berterbangan, termasuk kain gorden tipis yang sampai terlempar ke seberang. Tibalah saatnya Riuna menjalani persalinan. Keanehan itu sungguh terjadi. Hal-hal di luar nalar dan tak semua mata bisa menyaksikan dengan jelas. Sekelas Kim yang begitu ingin melihat makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar sana saja tetap tidak bisa. Kim terjaga di sebelah Riuna. Pemuda itu tampak sangat tegar dan tetap berdiri memeluk erat Riuna yang juga masih mendekap erat punggungnya. Baru saja, peci hitam milik Kim dan harusnya berat, terlempar dari kepala dan berakhir jatuh di perut Riuna yang tak lagi bergerak-gerak. Seorang bidan dan seorang perawat siap membantu jalannya persalinan. Termasuk seorang dukun beranak, selain Ibu Kole yang juga sudah siaga. Di sana juga ada Pak Helios yang mengetuai para leluhur. Sosok-sosok berpenampilan serba putih dan tak hentinya tersenyum bersahaja di tengah tubuh mereka yang memancarkan cahaya, itulah yang merupakan leluhur Pak Helios. Mereka baru saja selesai mengusir para demit yang masih saja berusaha mengambil anak Riuna. Terkhususnya Wewe Gombel, Kuntilanak, Buto Ijo, dan makhluk mengerikan lainnya, dan terus saja menatap Riuna dengan bengis. Maas. Lirih Riuna yang sudah gemetaran menahan rasa sakit dari proses pembukaan menuju persalinan. Kedua tangan Kim sudah langsung membingkai wajah Riuna. Sakit banget, ya. Dikit lagi, ya. Sabar, bentar lagi yang di perut keluar. Yakinnya benar-benar lembut. Buih keringat terus mengalir dari wajah Riuna yang kelewat pucat. Riuna yang sekadar menatap dengan benar saja sulit, berkata, kayaknya sudah mau keluar, deh. Yakin Riuna yang kemudian berusaha melongok ke perutnya. Sabar, Mbak. Soalnya tadi baru pembukaan 4. Paling enggak setengah atau 1 jam lagi. Tiduran yuk, miring ke kiri ya. Ayo semangat. Ucap sang bidan yang menjadi agak kehilangan senyumnya lantaran di hadapannya, Riuna justru berangsur agak berdiri sementara di bawah pangkal perut wanita itu yang masih tertutup selimut merah, seolah ada yang keluar. Subhanallah. Sudah keluar itu. Heboh Ibu Kole yang dengan cekatan mengambil sang cucu lantaran bidan, suster, sekaligus dukun beranak di sana, malah tampak syok sekaligus ketakutan. Kim yang sempat ikut panik, refleks menatap sang papa. Di depan sana dan awalnya berdiri di belakang Ibu Kole, sang papa langsung menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang makin lepas bersama tangis bayi laki-laki yang benar-benar keras. Sayang, sayang, sayang. Ini Oma. Alhamdulillah. Masya Allah gantengnya kesayangan semuanya, lahir sehat lancar. Alhamdulillah enggak mirip Pak Ojan. Alhamdulillah. Masya Allah bercahaya. Ucap Ibu Kole sudah langsung heboh. Dari ketiga yang harusnya membantu persalinan, baru dukun beranak yang mulai bertindak.
Itu saja si wanita baya salaku dukun beranaknya masih tampak linglung. Mas, ini beneran sudah? Beneran sudah enggak sakit juga? Dan lirih Riuna yang memang berbisik-bisik kepada sang suami. Ia bahkan belum sampai mengejan secara berarti, selain suasana di sana yang tak lagi berisik. Tak ada lagi yang terguncang-guncang. Tak ada lagi yang berterbangan. Termasuk juga di luar, tak lagi terdengar gemuruh dari suara angin yang berputar-putar kencang. Yang terdengar kini murni tangis bayi yang begitu kencang tak kalah dari lantunan doa di acara pengajian yang ada di depan. Masya Allah, ucap Pak Helios tersenyum bahagia sekaligus bangga kepada cucu pertamanya. Senyum bahagia seketika menyatukan Kim dan Riuna. Keduanya refleks berpelukan. Pelukan yang makin lama makin erat, meski tak lama setelah itu, Riuna diwajibkan untuk berbaring, menjalani proses pembersihan jalan lahir. Rasanya sebahagia ini, melebihi kebahagiaan cinta pertama. Iya, lebih membahagiakan dari ketika akhirnya aku jatuh cinta ke papahnya. Dengar suara dia nangis, lihat tubuhnya yang bercahaya, semua rasa sakit sekaligus ketakutan sepanjang aku hamil hingga tadi, beneran bukan apa-apa, batin Riuna benar-benar bersyukur. Kim masih menemani Riuna dan sesekali mengajak sang papa mengobrol. Sini dong, sini. Masih mau tendang-tendang lagi, enggak? Ucapnya sengaja menggoda sang putra. Kayaknya nantinya kalian jadi kayak kakak adik, apalagi kalau lihat perbedaan usia kalian yang cuma berapa sih, ucap Pak Helios masih mengawasi jalannya pembersihan sang cucu. Di sana, Ibu Kole turun langsung membersihkan mengikuti arahan dukun beranak. Keren, Mbak. Lanjut Pak Helios yang kemudian mengacungkan kedua jempol tangannya kepada sang menantu. Riuna kian tersenyum haru. Lebih-lebih ketika dirinya berkode mata dengan para leluhur keluarga Pak Helios. Anehnya, sosok-sosok tersebut perlahan hilang dari pandangannya. Apa gara-gara sudah lahir, ya? Pikir Riuna bertanya-tanya dalam hatinya. Enggak apa-apa, lah. Berarti memang bawaannya Mas Aqua, batinnya lagi yang langsung mesem ketika sang ibu mertua menyumbangkan nama berbau Korea untuk putra pertamanya. Nanti diganti pakai nama Kim Oh-Hyan, ucap Pak Helios dan sukses membuat sang istri sibuk merengek. Namanya Aqua kan mah. Sekuat itu. Si luar biasa pintarnya. Si luar biasa gantengnya. Si luar biasa sabarnya, ucap Kim segera mengambil alih sang putra lantaran sang mamah yang memberikannya izin untuk membersihkan badan terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun, pakaian Ibu Kole turut terkena darah. Ditaruh di sebelah mamahnya, santai Pak Helios masih mengarahkan kepada Kim. Bayi gemoy berkulit kemerah-merahan sekaligus bercahaya itu tak lagi sibuk menendang. Sudah langsung anteng dan tak lagi berebut Riuna dengan sang papa. Pinter, ya. Bentar, papa azan dulu, lembut Kim menggunakan telunjuk tangan kanannya untuk mengelus pipi sang putra. Enggak panggil Dedi apa papi saja, biar kayak saudara laki-laki kamu, ucap Pak Helios. Kebahagiaan yang ia rasa dan itu mendapatkan cucu sangat sehat dan memiliki keistimewaan khusus, membuat ia sibuk bicara sekaligus melawak. Azan berkumandang dari Kim dengan lirih tapi sangat merdu. Bersamaan dengan itu, bukan hanya Kim yang menitikkan air mata. Sebab Riuna, Pak Helios, termasuk si bayi gemoy yang langsung diam dan seolah hanyut menyimak, juga menitikkan air mata. Alhamdulillah, refleks semuanya. Pak Helios baru berani mendekat setelah bidan dan perawat beres membersihkan Riuna dan tak ada tirai penutup khusus untuk persalinan.
Semuanya tersenyum bahagia termasuk adik-adik Kim yang seketika masuk berdatangan berebut melihat bayi ajaib dan sudah memiliki panggilan Aqua, si bocah laki-laki luar biasa yang juga sangat kuat. Hah? Aqua? Masa iya? Enggak sekalian, yang ada manis-manisnya? Ucap Kak Ojan, si tua berjiwa remaja. Beneran enggak mau pindah ke merek lain? Lanjutnya masih bawel tapi berakhir mendapat hanta asteris main baskom wadah pacitan atau itu hidangan, dari Pak Helios. Pak Ojan, kelakuanmu. Mentang-mentang bentar lagi novelmu luncuran, belagu ya kamu. Semprot Pak Helios. Detik itu juga, Kak Ojan atau itu Pak Ojan, langsung terkikik. Pokoknya semuanya wajib baca. Kisah cintaku sama my wifey yang penuh rintangan melebihi mencari kitab suci, tapi bukan suci istrinya Sepri apalagi suci wanita suci Aish di novel Mas Aidan. Hahaha. Acara Muyen kelahiran Aqua sudah langsung ramai meski baru di malam pertama. Bukan hanya dari tetangga dan para santri. Karena kerabat dan saudara juga sudah berdatangan. Lahir pukul 0 teng. Wah, Aqua beneran raja demit kayaknya. Komentar Kak Ojan lagi, dan lagi-lagi digeprek menggunakan baskom pacitan oleh Pak Helios. Karena tampaknya, Pak Helios sengaja duduk di sebelah Ojan, agar pria tua berjiwa remaja itu tak makin merusak silsilah keluarga mereka. Berarti, mau sampai kapan mereka tinggal di sini? Apa untuk sementara, atau selamanya? Tanya Pak Kalandra yang sudah makin sepuh. Untuk sementara, tapi yang mau menetap juga sudah ada, balas Pak Helios sambil tersenyum hangat kepada Pak Kalandra. Menetap? Siapa? Brandon. Tanggap Pak Kalandra yang sesekali tersenyum kepada sang istri. Karena di dalam sana, para wanita tampak sangat heboh menjaga bayi baru bertubuh gemoy, dan kabarnya memiliki kemampuan luar biasa. Kelahiran Aqua sampai membuat orang sekitar heboh atas hal-hal janggal yang menyertainya. Sudah langsung ketebak ya, Pak D? Ucap Pak Helios sambil menahan senyumnya. Pak Kalandra berangsur mesem sambil mengangguk-angguk. Sudah kelihatan soalnya. Pak Helios tersipu kemudian menunduk. Ya enggak apa-apa. Kalau memang Brandon mau di sini, nanti saudara yang di sini juga bakalan bantu mengawasi, yakin Pak Kalandra sambil menatap Pak Helios. Senyum semringah sudah langsung menghiasi wajah Pak Helios. Matur suwun sangat, Pak D. Ucapnya yang mengungkapkan rasa terima kasihnya menggunakan bahasa setempat. Bukan masalah, Ibaratnya, anak-anak kalian, otomatis juga jadi tanggung jawab kami. Yakin Pak Kalandra? Karena hubungan kekerabatan yang begitu erat, hubungan mereka memang sudah seperti keluarga. Namun, punten Pak D. Brandon sengaja merahasiakan statusnya. Semua orang sini juga sudah tahu mengenai ini. Jadi kan paling, hanya orang-orang kita saja yang tahu, lanjut Pak Helios. Tapi lawan bicaranya sudah langsung mengangguk-angguk paham. Enggak apa-apa. Anak laki-laki memang begitu. Mereka berusaha mencari jati diri. Karena jangankan Brandon, dulu saja Azura begitu. Beberapa cucu Pak D juga. Mereka seperti mengemban beban tersendiri jika harus tampil dan berbaur dengan masyarakat umum. Makanya pas ke tempat lain dan itu ke tempat yang beneran enggak ada yang kenal mereka, mereka seperti bebas. Balas Pak Kalandra. Meninggalkan keseriusan pembahasan Pak Helios dan Pak Kalandra, di dalam kamar, Kim tengah sibuk menyuapi sang istri. Sesekali, para ibu-ibu yang ada di sana akan membimbing atau malah menggoda Kim yang begitu perhatian ke istri layaknya kebanyakan suami di keluarga mereka. Itu tidur seanteng itu, biasanya tengah malam begadang. Apalagi kalau tali pusarnya belum lepas. Baru,
Nanti kalau sudah lepas, tidurnya anteng banget, ucap Ibu Septi tak mau ketinggalan langsung datang di Muyen pertama. Meski malam ini, sang suami absen menemaninya lantaran harus mengurus beberapa pasien di klinik. Oh iya, Ibu Septi. Berhubung ibu kan istrinya dokter. Ini saya mau memperjelas, ucap Eyang Aleya yang meringkuk tiduran di pinggir aqua. Sista bikin saya tegang, ucap Ibu Septi yang walau sudah tidak muda, masih berjiwa muda. Semua yang di sana, termasuk Riuna yang tengah disuapi soto ayam hangat buatan Ibu Arum langsung mesem. Riuna bahkan berbisik-bisik kepada Kim yang duduk di hadapannya, bahwa menurutnya, para eyang alias para neneknya Kim, masih sangat ramai sekaligus kekinian. Mitos lepasnya tali pusar loh, Ibu Septi. Yang katanya makin lama tali pusar kering terus lepas, makin sayang juga anak itu ke orang tuanya. Secara kan, sekarang zaman serba canggih. Serba obat, dan biasanya ini bikin luka termasuk jahitan hamil, cepat sembuh. Soalnya lahiran zaman dulu, ibu abis melahirkan saja malah enggak boleh makan enak. Apa-apa wajib direbus, kukus, atau malah bakar. Bumbu pun terbatas, dan ikan lebih-lebih, sampai ada yang enggak boleh makan, lanjut Eyang Aleya. Gaul-gaul mereka mas, bisik Riuna lagi dan sang suami hanya tersipu. Sesekali, tangan Kim yang tidak memegang sendok untuk menyuapinya juga mengelus lembut tangannya yang suaminya itu genggam. Perhatian Kim kepada Riuna memang menjadi naik drastis semenjak Aqua lahir. Padahal, belum genap sehari mereka resmi menjadi orang tua. Namun, Kim begitu bersemangat. Karena seharian ini saja, setelah mencuci semua bekas persalinan Riuna termasuk baju keluarga kecil mereka, Kim tetap turun tangan menyiapkan makanan untuk Riuna. Sekadar menyuapi, bahkan membantu minum, sampai Kim lakukan meski Riuna sama sekali tidak repot. Lama-lama aku takut gendut kalau apa-apa Dila asteris yani kayak gini, mas, rengek Riuna lantaran sampai hari kelima setelah lahiran, Kim masih memperlakukannya layaknya ratu. Tengah berjemur saja, Kim yang baru beres menjemur pakaian, sudah sigap menyuapinya makan. Sementara di sebelah mereka ada orang tua Kim yang tengah menjemur aqua. Keduanya tampak sangat bahagia sekaligus menikmati masa-masa menjadi kakek nenek baru di usia yang terbilang belum terlalu tua. Gendut bagaimana? Nanti kan bisa ikut mama yoga, apa gimana? Lagian begini juga buat kebaikan bersama. Apalagi Aquanen-nya kenceng banget, ucap Kim. Lagian, aku hanya cuti 10 hari. Abis itu pulang pergi. Untuk sementara kita LDR. Nanti kalau sudah 40 hari, kita baru pindahan ke Jakarta. Mendengar itu, Riuna sudah langsung sedih. Baru bahas mau LDR saja rasanya berat banget ya mas. Mama sama Eyang tetap di sini. Nanti tiap weekend aku juga balik, yakin Kim yang kemudian mencubit gemas pipi Riuna. Ya sudah, mas, enggak apa-apa. Riuna berusaha tegar, berusaha bersyukur. Karena seberat-beratnya LDR yang sudah ada di depan mata, di luar sana ada yang menjalani hubungan jauh lebih berat. Terlebih sejauh ini, segala kebutuhannya baik kebutuhan lahir maupun batin, benar-benar terpenuhi bahkan lebih. Termasuk kasih sayang dan segala kebutuhan untuk anaknya. Aqua putranya juga tak kekurangan sedikit pun.